Selamat siang semua. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, saya persilakan kepada ketua kelas untuk berdoa secara bersama. Silakan. Latihan, siap, gerak. Mengawali pembelajaran, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Selamat siang. Oke, selamat siang semua. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi pada siang hari ini, sebelumnya saya akan absen dulu. Yang pertama atas nama Abi Ridho Abdillah. Siap. Oke. Ahmad Nur Alfandi. Siap. Aldi Maldihi. Siap. Oke. Alexandro Alkin. Siap. Ya. Alwan Hizam Setiawan. Siap. Auditia Tahir. Siap. Oke. Christian. Siap. Fahrun Zahran Aulia. Siap. Oke. Gabriel RK Patuanan. Siap. Gledwin Noel Tapang. Siap. Oke, sakit. Irwan Toding Pamara. Siap. Ya. Muhammad Akso Khairan. Siap. Ya. Muhammad Ikram Nur Zaki. Siap. Oke. Muhammad Reisa Aprilia Saputra. Siap. Odit Tongo. Oke. Rehan Rizky Alfianur. Siap. Oke. Raffi Ramadhani. Siap. Ya. Ramli. Siap. Oke. Reinan Raffi Putra. Siap. Rivaldi Pakiding. Siap. Ya. Rizky Rama. Siap. Ya. Samudra Laja. Siap. Oke. Septian Arvin. Siap. Tristan Pamungkas Sinaga. Siap. Oke. Yosia Kala Matasak. Siap. Oke, baik. Jadi yang tidak hadir hari ini atas nama Gledwin Noel Tapang ya. Sakit ya. Oke. Kita doakan semoga si Noel bisa sehat kembali dan bisa ikut bergabung lagi di kelas kita pada siang hari ini ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita stop sebentar ya untuk sedikit memfreshkan pikiran kita karena pada siang hari ini biasanya kondisinya kita bisa ngantuk. Oke. Oke. Ya. Ini teknik stop mindfulness ya. Ya, jadi nanti tinggal kita ikuti aja apa yang ada di sini. Nanti kita fokus ke standing mindfulness-nya, oke ya? Arahkan pandangan ke depan. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu, kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha, lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda.
Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk, napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang nafas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Ada yang tertidur? Ada yang tertidur? Oke, tidak ada. Fresh semua ya? Oke. Baik. Oke, taruna sekalian, materi yang akan kita bahas pada siang hari ini ya, yaitu tentang penggunaan peralatan kerja manual dan bertenaga ya. Jadi mapel kita di perbengkelan ini yang pertemuan yang kedua ini kita akan bahas tentang alat-alat ukur yang akan kita gunakan biasanya nanti di dunia teknik ya, khususnya kita di teknik mesin, kita pasti akan menggunakan peralatan ukur ya, gitu ya. Oke. Oke, ini ada kesepakatan belajar kita, ya. Jadi ada beberapa, tentunya kita semua udah tahu bahwa yang pertama nanti adalah bagaimana seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Ya, sepakat ini ya? Ya. Oke. Berikutnya, berpikir terbuka dan saling ya. Sudah pasti ya? Ya, ini perlu kita sepakati bersama untuk
selama kita kurang lebih 2 jam mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Oke. Berikutnya yang ketiga adalah jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Oke. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Ya. Berikutnya yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Oke. Berikutnya terakhir adalah ya, tepat waktu atau on time. Oke. Sepakat ini ya? Oke, berikutnya taruna sekalian, ini adalah tujuan dari pembelajaran yang akan kita pelajari pada siang hari ini, ya. Bahwa yang pertama, setelah kita mempelajari materi ini, taruna sekalian harus dapat memahami pengertian alat-alat ukur. Oke ya. Kemudian yang kedua, mengetahui jenis-jenis alat ukur. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara penggunaan dan ya. Jadi ini tujuan pembelajaran kita siang hari ini. Oke ya. Jadi materi kita tadi ya tentang alat-alat ukur. Tujuan kita dengan mempelajari alat ukur tersebut, kita sudah bisa nanti setelah selesai pembelajaran siang hari ini, ketiga tujuan pembelajaran ini kita sudah harus ya. Bisa ya? Oke, baik. Lanjut. Nah, pemahaman bermakna dari pembelajaran kita pada siang hari ini adalah ya, setelah mempelajari materi ini, taruna diharapkan mendapatkan pemahaman yang mendalam dan bermakna. Tentang apa? Bagaimana penggunaan dan cara membaca alat ukur. Kemudian bagaimana alat ukur ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Berikutnya, serta melalui kegiatan pembelajaran ini, taruna akan menyadari pentingnya penggunaan alat ukur yang efisien dan baik secara Oke. Sepakat kita ini ya? Ya, nanti kita akan menerapkan tentang apa sih nanti akan kita pelajari pada siang hari ini. Oke. Baik. Ada pertanyaan dari pemahaman bermakna yang akan kita dapatkan dari pembelajaran kita siang hari ini? Siap, tidak ada. Oke. Lanjut ya. Oke, sekarang pertanyaan yang perlu sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama ini, siapa yang sudah tahu apa itu alat ukur? Ada, silakan angkat tangan. Ada yang tahu alat ukur? Oke, silakan. Penggaris, termometer, boleh juga. Yang lain? Selain Rido menyebutkan tadi, yang lain? Ada yang sudah pernah tahu alat ukur itu? Tadi udah disebutkan. Yang pertama tadi penggaris, ya kan? Termometer. Yang mungkin alat ukur ini bisa kalian temukan dalam ya kehidupan sehari-hari di rumah, atau pernah lihat tukang bangunan, ya kan? Ya, pasti dia menggunakan alat ukur kan? Ya, pasti itu. Nah, ada yang bisa tahu apa itu alat ukurnya gitu ya? Siapa yang sudah tahu? Ada yang lain? Oke, tidak ada. Sekarang yang kedua, siapa yang sudah tahu? Mungkin ada yang tahu jenis-jenis alat ukur. Nggak ada? Oke. Kalau fungsinya ada yang tahu tadi? Mungkin si Rido tadi ada menyebutkan penggaris. Fungsinya untuk apa penggaris itu? Untuk mengukur panjang pendek barang atau benda yang tersebut. Oh ya. Oke, beri tepuk tangan dong si Ridonya. Ya. Oke. Jadi ini salah satu dari alat ukur yang disebutkan si Rido, penggaris ya. Bisa digunakan untuk mengukur
sebuah benda gitu ya. Ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Berikutnya, siapa yang sudah pernah menggunakan alat ukur ini? Ya, kalau penggaris kayaknya semua nih. Ya, semua pasti udah menggunakan yang namanya penggaris. Oke. Oke, kita ke materinya ya. Jadi apa sih sesungguhnya alat ukur itu gitu ya. Jadi alat ukur ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur dimensi sebuah benda. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh si Rido tadi jelas ya? Ya, jadi alat ukur itu kita gunakan untuk mengukur dimensi. Berarti kalau dimensi itu apa? Dimensi itu betul. Ya. Jadi dimensi itu maksudnya adalah kita bisa mengetahui panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, ya kan? Ya, atau kedalaman dari sebuah benda. Ya. Jadi itu fungsi atau arti daripada sebuah alat ukur. Oke. Satuan yang digunakan dalam alat ukur tersebut apa saja? Yaitu ya, ada yang menggunakan satuan meter, ada sentimeter dan milimeter. Ya. Ada juga kalau yang disebutkan di sini adalah satuan yang digunakan dalam internasional, ya. Tapi kalau British atau Amerika sana, dia satuannya bukan mili, senti atau meter ya, tapi dia menggunakan yard, ya. Kalau lebarnya itu yang menggunakan yard. Kalau yang satuan berikutnya dia menggunakan inci, ya. Satuannya inch. Ya, kalau kalian lihat di alat ukur nanti ada, oh ada inci, ada senti atau mili, ya kan? Nah itu yang orang British, Belanda atau Amerika sana dia menggunakan satuan inci. Kalau kita di Indonesia semuanya menggunakan ini ya, ada yang menggunakan meter, sentimeter dan milimeter. Oke, dari sini ada pertanyaan? Oke. Baik, taruna sekalian, ya, untuk kita bisa mengidentifikasi alat-alat ukur, ya, nanti saya akan berikan melalui lembar kerja yang ada, ya. Kalian nanti mengidentifikasi jenis-jenis alat ukur dan fungsinya, ya. Ya, nanti saya akan kasihkan ini. Kemudian kalian untuk menjawab dari LK atau lembar kerja yang saya kasihkan, kalian boleh menggunakan media internet atau materi yang sudah saya berikan di grup. Oke ya? Paham ya? Oke. Oke. Kurang satu. Udah? Kurang satu. Oke, sebelum kita lanjutkan untuk mengisi LK yang pertama saya bagikan, kita coba latihan pernapasan dulu. Ya, kita coba latihan pernapasan. Oke, semua di stop dulu aktivitasnya.
taruh dulu semua peralatan apa? Ya, taruh di atas meja. Oke. Sekarang kita coba untuk latihan pernapasan. Oke. Aba-abanya dari saya? Dari saya? Atau ada yang mau mimpin? Boleh? Atau Rizky, Rama boleh mimpin latihan pernapasan? Di tempat saja. Gimana, Pak? Ya, misalnya tarik nafas, buang lewat hidung, oke. Sekali lagi tarik nafas lewat mulut, kemudian dihembuskan melalui hidung. Oke, bisa? Rizky, Rama? Bisa, Pak. Ya, udah, lanjut. Ya, semua posisi tegap. Ya, semua posisi tegap. Latihan, duduk siap, gerak. Oke, mulai. Tarik napas dari mulut. 1, 2, 3. Tahan. Buang dari hidung. Hidung lagi, tarik dari hidung. 1, 2, 3. Konsentrasi. Buang. Sekali lagi. Dari mulut, tarik dari mulut. 1, 2, 3. Tahan. Tahan. Buang. Oke. Dah, selesai. Gerak. Ya. Oke. Baik. Kita kembali ke LK atau lembar kerja yang sudah saya bagikan, ya. Petunjuknya adalah silakan tulis nama kalian masing-masing, ya. Kemudian nanti kita akan mengidentifikasi alat ukur dan fungsinya, ya. Nah, taruna sekalian, untuk mengisi ini silakan buka HP kalian, ya. Silakan buka HP kalian. Di materi yang udah saya kirim di grup, silakan dibuka, ya. Silakan dibuka, kemudian kalian identifikasi jenis-jenis alat ukur dan fungsinya. Silakan kalian isi di lembar kerja yang sudah saya berikan, oke? Ya. Saya kasih waktu kurang lebih 10 menit lah, ya. Oke. Oke. Silakan. Sudah? Sudah buka? Nah, ya. 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 Itu alat-alat ukur itu. Ada fungsinya apa, tinggal diisi. Ya. Ya. Anda bawa HP. Ya, nanti sama temannya ya. 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 Tuh. Ada yang kesulitan? Tidak ada ya? Ya.
Ya itu sudah. Ya. Ya. Udah itu tadi. Ya, udah betul itu. Belum dapat? Baru mau dimasukkan, Mas. Ya. 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 Di situ kan sudah tersusun itu. Gitu. Ya, tinggal kalian baca, ya. Tinggal dibaca fungsinya apa, ya. Ya. Ya, Ini sampai bawah, Pak? enggak usah. Nggak usah. Ya, sedapatnya di situ berapa? Ya. Sudah dapat? Ya itu sudah. Nah, ini mulai nih penggaris bisa.
Ya. Meteran boleh tuh. Ya. Stopwatch juga bisa. Voltmeter ya, atau multi juga bisa. Mikrometer, nah kaliper ya, isi sudah. Ya itu. Boleh, setengah ampere boleh. Ya, protaktor ya. Ya, coba diisi aja dulu fungsinya apa. Ya, biar enggak ketinggalan. Ya. Ini sampai semuanya ya, Bos? Enggak perlu. Cari aja sedapatnya di situ. Ya, langsung diisikan aja fungsinya sekalian gitu. Jadi enggak si Yosia fungsinya langsung diisikan sekalian. Ya. Ya, udah ketemu kan? Ya. Sebisa mungkin alatnya apa, fungsinya langsung langsung diisi.
Ya, gitu. Oke, cukup ya. Oke, semuanya sudah stop, ya, soalnya stop semua, sudah selesai untuk di asesmen yang pertama ini, ya, semuanya ke saya dulu, ya. Oke, jadi sudah selesai semua. Oke, taruna sekalian, jadi kita udah bisa atau kalian sudah bisa mengidentifikasi ya jenis-jenis alat ukur, oke? Ya, ada yang sudah mendapat lebih dari 10 alat ukur, ada yang belum sampai ya. Ada juga yang sudah menyebutkan fungsinya, ada juga yang baru melist semua alat ukurnya tapi fungsinya belum. Ya, nggak apa-apa ya. Tapi yang penting kalian sudah bisa bersama-sama untuk mengidentifikasikan tentang alat ukur. Oke, kemudian oke. Pak, Ya, izin ke WC, Pak. izin ke WC. Oke, nggak apa-apa, ke izin aja dulu. Sekalian sama kertasnya. Ya. Oh, siap. Ya. Oke, lanjut ya. Jadi dari identifikasi yang sudah kalian lakukan di lembar kerja hari ini ya, kalian udah bisa mengetahui bahwa oh ternyata alat ukur ini fungsinya untuk ini. Oke? Ya, contoh nih. Sebenarnya si Rizky Rama sudah menyebutkan ada mistar baja, fungsinya untuk mengukur panjang. Ya. Betul. Oke ya. Jadi kita tahu bahwa mistar baja atau penggaris itu digunakan untuk mengukur panjang, lebar, ya, dan tinggi sebuah benda. Oke. Kemudian ada yang bisa menyebutkan tentang roll meter gitu ya. Roll meter itu meteran yang ya, yang tukang biasa gunakan itu kan? Nah, itu roll meter atau meteran kata orang ini ya. Ya, sama juga kita bisa mengukur panjang, lebar atau tinggi dari sebuah benda gitu ya. Oke. Di saat ini kita udah bisa mengidentifikasi beberapa alat ukur. Berikutnya soal ini silakan disimpan dulu di atas mejanya masing-masing ya. Taruh saja di situ.
berikutnya saya akan lanjutkan. Oke, sekarang kita akan melakukan pembacaan alat ukur, ya. Kita akan melakukan pembacaan alat ukur. Nah, taruna sekalian, sebelum kita melakukan pembacaan alat ukur ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana alat ukur yang sudah kalian identifikasi, ya. Perhatikan di sini, nanti saya akan jelaskan secara singkat. Setelah itu kita akan melakukan praktikum secara langsung bagaimana cara membaca alat ukur yang sudah kalian identifikasi, ya. Alat ukur ini terbatas, tidak seperti sebanyak yang kalian catat, tapi sudah mewakili dari beberapa alat ukur yang ada yang sudah kalian identifikasi, oke? Oke. Jadi misalnya penggaris atau mistar, ini cara mengukur dan membacanya nanti seperti ini, ya. Yang ini adalah penggaris atau mistar baja, gitu ya. Kemudian di sini ada skala. Ini namanya skala, ya. Ini namanya skala utama. Kemudian ada angka. Kebetulan ini satuan yang digunakan adalah sentimeter. Oke, ya. Silakan duduk. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini yang di atas ini adalah benda yang diukur, gitu ya. Ini salah satu contoh. Yang ini adalah benda yang diukur. Ini adalah mistar atau penggaris yang kita gunakan. Nah, di sini keterbacaannya adalah ini ada 0, kemudian 1, 2. Nah, tergantung nanti benda yang kita ukur ini sepanjang berapa, gitu ya. Kita lihat dari skalanya. Oke. Skalanya di sini kebetulan benda ini panjangnya sampai di titik sini, ya. Ini ada dua angka skala utamanya. Kemudian untuk skala terkecilnya ini dia menunjukkan angka 5 tapi lebih sedikit. Ya. Tidak pas dengan ya garis yang panjang ini, gitu ya. Kalau kita lihat dari skalanya ini 0, yang kecil ini 0,1, gitu ya. Oke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, baru 1. Jadi ini 0,01, 02, 03, 04, 05, 06, 7, 8, 0,9 baru 1, gitu ya skalanya, ya, biar nggak keliru, oke? Untuk membaca penggaris kalian itu loh, ya, kalau dalam menggunakan alat ukur. Nah, karena ini menunjukkan 2,5, yang ini 2,5 cm, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, ini satuannya senti. Karena nanti ada yang menggunakan satuan milimeter paling terkecil, gitu ya. Oke. Ditambah dengan 0,5 karena ada di tengah-tengah ini benda ujungnya nih, ya. Ini kan di tengahnya nih. Nah, karena dia di tengahnya berarti 0,5. Tinggal ditambahkan aja. 2,5 ditambah dengan 0,5 menjadi 2,55. Ada pertanyaan? Oke, ya. Untuk penggaris atau mistar. Bisa ya diikutin, ya? Oke. Lanjutkan. Yang berikutnya untuk penggaris, tadi saya sudah sampaikan, ya, bahwa skala ini, ya, sama dengan skala yang ini tadi juga sama. Ini juga sama. Ya. Jadi skala dari 0 ke angka 1 ini disebut dengan 1 cm, 2, 3, 4, 5 cm. Ya. Oke, atau nah, kalau kita jadikan dari mili berarti jadi 10 mili. Oke, bisa? Ya. Ada pertanyaan enggak? Atau saya masih belum paham gitu? Ya, jangan sampai keliru nanti, ya. Ya, oke. Kalau sudah paham ini kita akan lanjutkan. Oke, ini adalah alat ukur protraktor atau sudut kemiringan. Mungkin pernah
kalian gunakan penggaris busur itu? Ya, penggaris busur sama dengan yang disebut dengan protaktor, ya, sama dengan protaktor. Nanti kita tinggal lihat saja sudut kemiringan dari sebuah benda itu mengarah ke berapa sudutnya, ya. Nanti kita akan bisa membaca, oh, benda itu sekian derajat, 30, 40 atau 50 atau 90 derajat. Oke, nanti kita akan praktekkan tentang ini. Berikutnya ini ada jangka ya. Apa fungsinya jangka sorong? Ya, boleh. Ketebalan, lebar juga bisa, panjang juga bisa, kedalaman juga bisa. Oke. Betul. Ya, supaya mendapatkan nilai angka yang presisi dari alat atau benda yang kita ukur. Oke. Nah, di sini ada beberapa bagian utama dari jangka sorong atau sigmat, ya. Nah, di sini ada rahang dalam, ya, yang 2 giginya ini ada rahang dalam. Kemudian yang ini disebut dengan rahang luar. Kemudian di atasnya ini ada baut pengunci. Nah, berikutnya ini ada skala nonius namanya, yang kecil ini. 2 yang bisa bergeser ini, bisa bergerak. Nanti, ya, ini disebut dengan skala nonius. Yang di dalam ini, ya, yang di dalam ini disebut dengan skala utama. Oke. Yang di atas ini kadang dia menggunakan inci, yang di bawah dia menggunakan senti atau mili. Oke, nanti kita lihat. Nah, yang paling belakang ini, bawahnya, ini nanti kalau ini bergerak, kita geser ke kanan sana, ini juga akan ikut bergerak dan memanjang. Ini tadi untuk mengukur kedalaman. Oke? Jadi sigmat ini atau jangka sorong bisa kita gunakan untuk mengukur ketebalan, bisa mengukur panjang, bisa juga lebar, ya, bisa juga diameter, bisa juga ke kedalaman. Ini multifungsi untuk kita gunakan. Ini jangka sorong, ya. Nah, contoh soalnya untuk kita bisa menggunakan jangka sorong, ini saya kasih contoh. Bisa kelihatan, ya? Oke. Ini benda yang diukur menggunakan jepit yang paling luar, ya. Ya, ini objek yang kita ukur. Kemudian nanti ini penunjukannya kita bisa lihat di sini, ya. Penunjukannya yang dari benda ini kita bacanya di sini, ya. Nah, di sini ini penunjukan ada 0 di sini, ya. Kemudian ada angka 1. Di skala nonius yang kecil ini skala nonius tadi, ya. Yang di sini kan skala ya. Jadi jangan sampai keliru mana nonius dan utama, supaya kita bisa menghitung nanti alat yang kita gunakan atau benda yang sudah kita ukur. Oke. Nah, yang ini adalah angka 0 di skala noniusnya ini, yang 0 ini, ya. Kemudian dia berhenti di ini ada 1, 2, 3, 4. Ya, begitu, ya. Jadi ini ada 4. Berhenti di 0, skala noniusnya itu berhenti di ya 1,4. Oke. Kemudian kita cari dari skala nonius dan utama ini mana yang sejajar garisnya yang ketemu. Ya. Jadi harus ketemu nih. Mana yang ketemu garis yang di bawah sama yang di atas. Itulah yang kita ambil untuk skala noniusnya. Oke? Nah, ini kebetulan ditunjukkan oleh ini. Ya, 4,1 ini. Jadi 0,42. Ya, karena satu garis dari 0 ke 1 ini 2 angka ini, ya kan? Ya, ini kan 0, kemudian ada 1, 2, 3, 4. 4 kalau dikali 2 adalah 8. Jadi ini 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 baru 1. Saya bisa diikutin ini?
Ya, oke. Jadi yang skala nonius itu angkanya paling terkecil 0, ya. Tapi kalau skala utama yang paling besar ini dia harus besar. Oke. Nah, jadi nanti kita bisa membaca ya dari ini angkanya 11 ini nyatu nggak di nolnya ini di sini? Enggak ya? Ya, jadi ada lewat dikit ya? Ya, ada lewat. Jadi kalau dia lewat sedikit itu bacanya yang sebelah sininya, jangan dibaca ke sana. Gitu ya. Kalau ada ya kelewatan. Ini kan dia lewatnya ini kan bukan di sini ya, bukan yang ini, tapi di tengah-tengah sini. Jadi yang diambil angka terhitungnya di sini. Bukan di sini, bukan. Iya, yang dilewatin itu yang diambil. Jangan di depannya sana. Oke? Oke. Jadi ini 10, 11, 12, 13 ya? Ya, jadi skala utamanya terbacanya adalah 13. Skala noniusnya adalah 0,42. Sudah bisa kebaca ini? Oke? Ada yang bingung? Ini kan sama dengan 10. Oke? Ya, 10 ini 11, 12, 13 yang sejajar dengan angka 0 di skala nonius. Nah, ini dulu yang kita ambil. Oh, berarti 13. Nah, sekarang kita baca mana yang sejajar garisnya, oke? Sejajar garisnya kebetulan di sini dapatnya adalah di 42 sini yang paling sejajar sekali, yang pertama ketemu itu 42. Karena ini skala nonius jadi dibaca dengan 0,42. Oke, sekarang kita tinggal tambahkan saja. Jadi nilainya adalah 13,42 ya. Jadi nilainya benda atau objek ini nilainya adalah 13,42 ya. Tinggal tambahkan aja skala utama tambahkan dengan skala nonius. Oke? Silakan, ada yang mau bertanya sebelum saya lanjut? Ada masih bingung? Silakan, nggak apa-apa. Kalau saya ulang, saya ulang. Yang penting ini harus dipahami. Sigmat ini paling banyak dipakai di kapal, di teknik, ya. Paling banyak dipakai. Jadi harus kalian pahami dulu ini barang ini. Jangan sampai kalian nanti disuruh ngukur benda. Kalian udah tahu ini ukuran bendanya berapa sebenarnya, ya. Nah, kalau Anda menggunakan yang namanya sigmat itu selisihnya itu cuma 0,01 sekian. Jadi kecil sekali untuk ya 0, ya. Oke. Bisa? Ya, oke. Saya lanjut ya. Contoh yang kedua. Ini. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ini kita bisa dapat 22,45. Oke, perhatikan. Ini di skala noniusnya yang 0 ini, kebetulan ketemu di skala utamanya ini 21,2. Tulis 22. Oke ya, ini kebetulan ditulisnya 20 gitu loh. Tapi kalau dia tulis 2 di sini, ini 1, ya tetap aja. Ya, oke? Jangan ketipu nanti begitu dapat alat ukurnya, loh, ini bukan 10 kok ditulis 1, sama aja. Ya? Oke. Kemudian skala noniusnya yang kebetulan bersentuhan garisnya ini didapat 4,5. Ya, ini kebetulan kamu lihat ya, ini dari 2 cuma 1 garis langsung jadi 3. Berarti ini skalanya adalah 0,05. Oke? Kalau yang tadi itu skalanya berapa? 0?
0,2. Ini 0,2. Iya, karena dia cuman 4 garis sudah angka 0. Berarti satu garisnya 2. Oke ya. Bisa bedakan ya? Oke. Nah, jadi supaya nggak bingung, ini loh. Nanti ditulis di angka bendanya itu ada ya. Bisa? Ya, nanti kalian lihat setiap benda yang kalian pakai, lihat dulu. Oh, ini berapa skala terkecilnya? 0,01, 0,02, 0,04 atau 0,05. Nah, jadi tinggal dikali aja nanti. Hasilnya dari skala Nonius ini dikalikan dengan 0,5. Bisa seperti itu. Oke ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. 4,5 ya, ditulis 0,45. Ya. Jadi ditambahkan dengan skala utamanya 22 menjadi 22,45. Oke? Udah ya? Sudah bisa? Ya, nanti dilihat ya ketelitian dari sebuah alat ukur yang kalian gunakan berapa. Ya, kalian bisa lihat dari skala Noniusnya. Oke. Ada pertanyaan di sini? Ya, oke. Saya lanjut dulu. Nah, alat berikutnya, ya. Alat berikutnya adalah mikrometer. Oke, mikrometer ini ada beberapa bagian juga tadi ya. Yang ini sebelah sini ini disebut dengan rahang tetap. Kenapa dibilang rahang tetap? Karena dia tidak bergerak. Oke ya. Ya. Kemudian ada rahang geser. Ya. Ini kalau kita putar, dia akan bergeser. Ya. Mengikuti ukuran yang sudah ditentukan ini 0 sampai 25. Ya. 0 sampai 25 mili. Jadi dia kemampuannya hanya bisa mengukur benda yang ketebalannya 0,25 mili aja. Lebih daripada itu tidak bergerak lagi dia, tidak bisa mampu lagi dia. Oke? Jadi kalian nanti kalau mau mengukur sebuah ketebalan benda itu dilihat dulu. Oh, ini saya ngambilkan yang 0,25 atau saya ambilkan yang 0,50 yang lebih besar. Oke? Ya. Nah, kemudian ada mur pengunci yang ini ya. Ada skala utama. Nah, kalau di penggaris atau di sigma tadi ya. Ini di mikrometer, ini skala utamanya ada di sini. Ini tidak bergerak ini. Ya, diam. Ini disebut dengan skala utama. Yang bergerak itu yang ini. Ini yang bisa bergerak manjang mengikuti sesuai dengan skala yang diberikan oleh pabrik. Skala Noniusnya yang ini, yang bergerak ini. Kemudian ini ada roda bergigi, ada yang ini bagan. Kemudian yang bergerak tadi yang mutar nanti disebut selubung luar. Nah, jadi ini bisa kita mutar panjang atau kita pendek sesuai dengan dimensi benda yang akan kita ukur. Oke. Contoh. Nah, ini. Contoh mengukur dari mikrometer gitu ya. Nah, ini benda yang diukur ya. Kemudian hasil pembacaannya menunjukkan skala seperti ini. Baik di skala utama maupun skala Nonius. Nih. Ini angka skala utamanya adalah 10. Nah, ini 11, 12, 13. Nah, 13 ini yang skala utamanya terbaca 13. Ya, yang satu garis ke bawah ini itu 0,05. Oke ya. Di sela-selanya angka itu pasti setengahnya. Sela-sela angka itu pasti setengah 0,5. Oke. Nah, karena berhentinya ini ada di garis pas di tengah sini, maka dia 13,5. Itu untuk skala utama. Nah, sekarang kita lihat skala Noniusnya. Skala Noniusnya kebetulan
garis yang sejajar dengan skala utama ini kebetulan di angka ada 15, 16, 17. Nah, karena nonius itu paling terkecil 0,7. Bisa ya? Kita jumlahkan 13,5 ditambah dengan 0,17 hasilnya 13,6. Inilah hasil pengukuran dari benda menggunakan mikrometer. Oke. Bisa? Bisa, Mas. Ya. Yang lain? Bisa ngikutin? Ya. Oke. Ini nanti untuk mikrometer. Oke. Berikutnya, ya. Ini untuk mikrometer. Ini ya. Ini skala utamanya, kemudian ini yang tadi yang paling terkecil. Ya. Ini 5, 6, ya. 7 ini tidak nyampe. Tapi udah melewati sedikit dari setengahnya, gitu ya. Oke ya? Ya. Jadi kebacanya adalah 5, 6 di sini, yang garis besarnya yang di sini. Jadi kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Terus ada 6. Nah, yang terkecilnya adalah kebetulan melewati 0,5 di sini. Jadi ini 6. Ya, 6,5. Sekarang kita lihat skala noniusnya yang hampir bersentuhan garisnya itu adalah yang ini ya. Ya, 40. Kemudian 41, 42, 43. Nah, 43 dikali dengan 0,01 ini adalah ya, yang ini. Jadi 6 mili ditambah dengan 0,5, kemudian kita tambahkan dengan 0,43 hasil kali dari 43 yang ini skala noniusnya. Dengan jarak ininya adalah 0,01. Jadi hasil pengukurannya adalah 6,93 mili. Ya. Ya. Ya, tadi kebetulan yang dipakai adalah 0,05. Yang pertama tadi kita pakai 0,2. Nah, yang ini dipakai 0,01. Ya. Ya, kalau sudah 0,01 sebetulnya tidak perlu lagi dikali, karena kalau sudah dikali angka 0,01 tetap sama. Ya. Ini hanya pembelajaran aja, oke? Ya. Jadi 6,5 ditambah 0,43 hasilnya 6,93. Ya. Skala utama ini tidak akan bisa berubah. Yang berubah hanya skala nonius yang terkecilnya aja yang bisa kita jumlahkan. Oke ya? Sudah? Saya lanjutkan? Oke. Oke. Sorry. Sekarang kita kembali ke sini. Ya. Oke. Ini nanti saya kasih LK lagi, lembar kerja. Jadi nanti silakan nanti diisi lembar kerjanya, ya. Kalian boleh menggunakan internet, boleh pakai YouTube untuk membaca alat ukur yang akan saya bagikan, ya. Nah, ini alat. Ya. Ambil gampang-gampang aja. Ya. Nah.
Oke. Deh. Ya. Dah. Saya lupa. Oke, baik. Taruna sekalian, jadi alat ukur sudah ada di meja kalian masing-masing ya. Tadi ada mikrometer, ada mistar, kemudian ada protaktor, kemudian ada sigmat ya. Nah, kemudian ada benda atau alat yang akan kalian ukur. Di situ ada siku, yang ini siku ya, baja siku. Kemudian, ya, ini nanti dipakai untuk mengukur sudut kemiringan yang ini. Kalian gunakan protaktor nanti ya boleh, ya. Kemudian ini ada besi bertingkat, ya. Jadi nanti saya kasih lembaran, kalian isi. Ini namanya besi bertingkat. Silakan kalian boleh ukur, ya, tingginya satu tingkat ini berapa, diameternya berapa. Kalian boleh gunakan semua alat ukur yang ada di depan kalian. Ya. Kalau ini pakai ini aku ukur ini ya. Ini ukur ini. Ya. Aku ini ya ukur ini. Kan sudah kemiringan. Oke ya. Perhatikan untuk mengisi LK-nya ya, lembar kerja yang kedua ini. Di situ silakan kalian tulis nama kelompok masing-masing ya. Namanya masing-masing dideretkan aja. Ya. Deretkan aja namanya masing-masing. Ya. Kemudian nanti alat ukurnya apa yang kalian gunakan ya, ditulis. Alat ukurnya apa yang dipakai. Kemudian bahannya apa. Oke ya. Nah, nanti diisi itu hasil pengukurannya berapa di sini. Ya, 1 kali bahan sama alat ukurnya. Jadi ada berapa itu? Ada 4. Ada 3. 4 ya. Ada 4, berarti 4 kotak ini kalian harus bisa terisi. Sesuaikan dengan alat dan benda yang diukur. Oke ya? Oke. Sudah bisa ya? Ada pertanyaan enggak? Oke, kalau nggak ada silakan dikerjakan. Diskusi secara bersama untuk mengisi masing-masing LK yang ada saya berikan itu. Ya, boleh. Kalian boleh melihat YouTube, boleh membuka internet untuk bisa bagaimana cara membaca masing-masing alat ukur itu. Oke ya? Ya. Kalau ini kan nih. Nah, ini kan cuma 25 mili aja benda yang boleh diukur. Nah, berarti kamu cari yang kecil-kecil aja yang bisa diukur sama ini. Gitu. Ya. Bisa, kayaknya nyampe itu. Ya. Ya.
kalau udah nyantol sudah. Nah ini pakai yang kecil dulu. Bunyikan yang kecilnya itu. Ya oke. Kalau sudah ini di lock. Nah baru bisa baca. Ya. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah. Nah itu tinggal kalian baca skala utama dan non-newsnya gitu. Yang lain boleh mengerjakan yang lain lagi bos. Ya, tolong yang ini jangan sampai hilang ya. Ini tadi masih ada barangnya nggak ini? Nah itu. Ya ini nggak usah dipakai, taruh aja sini nggak. Ya, jangan sampai hilang. Nah, kalau yang itu kamu pakai, bisa pakai yang ini. Lain yang ini. Ya. Nah ini kan protractor untuk mengukur sudut kan. Sudutnya ini berapa derajat gitu kan. Nah ini kan kalian bisa gunakan. Atau gini. Kayak gini ya. Nah kan ini ujung protractornya kan udah bisa kebaca tuh. Ya. Berapa sudut kemiringannya ini. Nanti dikencangin dulu ini. Biar bisa. Pas ya? Ya, jadi bisa kalian baca ini berapa derajat. Nah, gitu ya. Caranya untuk penggunaan protractor gitu. Ini juga bisa diukur dengan protractor. Ya. Ya. Ini bisa diukur ini. Nah, ini kan bisa begini. Ya kan? Ini kencangin dulu. Oh, berarti dia menunjukkan di ininya. Iya, nanti kan penunjukannya kan angkanya di sini. Ini tinggal kalian sudah lurus, sudah pas, gitu kan? Nah, ini kencangin aja. Jangan sampai bergerak. Nah, berarti kebacanya berapa itu? 90,2 Ya. Pak, ini ngukur yang mana? Itu ngukur yang ini bisa. Ukur ini bisa, diameternya ini berapa? Atau yang ini juga bisa. Udah mau kecilnya, Pak? Nah. Ini kasih lurus. Ini apa? Ini ternyata 60 sampai 50 sampai 75. Jadi yang diameternya yang besar. Gak ada yang masuk. Kalau yang ini coba. Nah ini bisa. Misalnya kamu ngukur ini kan. Ini udah mau ya. Udah mentok ya. Udah mentok. Nggak bisa juga. Bisa. Ini bisa. Kencangin. Ya, terus. Ya, kalau sudah ini dikencangin. Kencangin sini. Ya, ke sebelah kanan. Ke sebelah kiri. Supaya dia enggak gerak. Tar. Pas ini. Ini kalau sudah, ini harus dikencangin juga. Nah, ini harus bunyi. Nah, kalau udah bunyi, baru kamu lepas ini. Nah, baru kamu baca ukurnya di sini berapa. Skala utama dan skala non-newsnya di sini berapa, gitu kan?
Itu. Anggap aja ini tingkat 1, 2, 3 gitu. Itu sama pas tingkat ini tingkat 4. Ya. Ini Mas seperti apa? Itu nanti untuk bandolan itu. Bandolan buat ini protraktor itu. Ya. Ini ukurnya begini. Ya. Oh, ini enggak pakai berarti. Ini enggak dipakai berarti Mas, enggak diukurnya. Ya dipakai lah nanti untuk ukur ini. Enggak diukur kan Mas. Hah? Ya enggak usah, yang lain enggak usah. Itu pasangan. Ya, ini bisa juga kamu gunakan ini ngukur ini, pakai ngukur apa? Sigmat bisa tuh yang ini. Ya. Jadi bahannya ini tinggal kalian tulis saja. Tingkat 1. Ya, misalnya bahannya besi bertingkat, ya kan? Tingkat 1 berapa ukurannya? 2, 3. Besi bertingkat. Ya. Besi bertingkat. Bahannya nama Berapa? bahannya apa? Nama alat ukurnya? Protraktor tadi kan? Protraktor. Ya. Ya. Ini ukur yang mana? Yang ini tadi. Ini nih. Ini yang kemiringan. Ya. Gini, sorry. Dia nyatu gitu ya? Iya. Nyatu kan? Iya, Pak. Ya, pas kan? Jadi ini kita tahu, oh miringnya berapa derajat tuh. Bacalah di ujungnya ini. Miringnya 30 derajat ya? Iya. Berarti benda ini kemiringannya sudutnya itu 30. 30. Kebaca di sini kan? Hebat. Nah, gitu. Ya? Iya, ini di sisiku. Ya. Ya, jadi nanti ngisi itu kan sembarang aja. Yang penting mana yang kalian gunakan, alatnya apa, bahannya apa. Nah, tulis saja di situ. Ya, tuh. Semua ini bisa kalian gunakan untuk diukur semua. Ya. Artinya kalian bagaimana cara membaca alat ukur itu aja kan? Nah, gitu. Ya. Ini bandolan aja. Tulis aja bandolan gitu. Nah, ini bisa. Berapa itu? Ya, ya. Berapa itu? 90 ya. Udah tulis sudah di situ lembar kerjanya. Ya. Alatnya apa, bahannya apa, tulis nilai ukurnya berapa. Ya. Berapa? 71. Yang di bawahnya kena nggak? Garis yang bawah kena nggak? Kena nggak? Kena. Pas. Yang ini Mas. Ya, berarti dia nanti di 71, berapa? 0,5 kan? Berarti 71,5. Nah, sekarang skala Indonesia berapa? 45. Ya, berarti berapa dijumlahkan? Nah. Berapa? Ya. Skala utamanya dulu berapa? 71. Oke. Terus skala Indonesia berapa? Iya, yang ketemu garisnya dengan skala Indonesia berapa? Yang ini kapan? Iya. 45. Nah, sekarang jumlahkan berapa? 71? Koma? Ya, itu sudah. Yang ini Mas ada paling Mas. Yang mana? Yang di sini. Yang di bawah situ. Ini kena enggak? Kena di bawah. Ya, berarti tinggal 0,5. ya, tinggal ditambah dengan 0,5. Jadi gini. Skala yang kecil 0,5 ditambahkan dengan 0,45. Coba. 0,5 ditambah 0,45. Ditambah 0,45. Ya, berapa itu? 0,50.
5 tambah 4 berapa? 0,95. Iya toh. Koma? Iya. Nah. Ya. 6 tambah 0,5 ditambah ya. 12. Loh, ini bukan 12. Ini 0, harusnya 0, ini. Yang ini kan skala utama kalau? Enggak. Ini kan skala utamanya 6. Ya, skala non-Yeosa berapa nih? Skala non-Yeosa berapa? 12. Ini nggak ada yang garis bawahnya, nggak kena nggak? Garis yang bawah sini. Ini kan 6 lebih sedikit toh? Iya nggak? 6 lebih sedikit kan? Ya. Ini sudah benar ini 0,5 jadinya kan? Nah sekarang skala non-Yeosa berapa nih? 10, 11, 12. Nah ini 0,12. Jadi tinggal ditambah 0,12 ditambah 0,5 berapa? Tambahkan dengan 6. Ayo, berapa tuh? 6,17. Ya, itu yang benar 6,17. Ya. Berapa? 6, enggak. Ini 0, Iya, itu 0, nah 0,12 ya. Jadi ditambah dengan 0,5 berapa? 0,17 kan? Betul nggak? Ya itu 6,17. Ini namanya plat besi. Siku. Siku. Ya. Plat siku. Plat siku. Yang ketemukan ini. Ya. Iya betul. Ya. Berapa sih? 30 ya? Nah, itu pasnya tuh. Mestinya alat ukur ini kamu pakai pegaris atau pakai mikrometer itu hasilnya harusnya sama. Nah, gitu. Kalau bidang yang diukur sama gitu kan. Nah, cuman alat ukurnya aja yang beda. Tapi nilainya pasti akan harusnya sama. Paling bedanya cuma 0,0 berapa aja. Bedanya cuma di situ. Ya. Misalnya kamu ukur pakai sigmat di sini, terus kamu ukur lagi pakai mikrometer. Mestinya hasilnya sama nilainya, mestinya. Kalaupun ada perbedaan itu hanya 0, sekian aja enggak. Ya. Ya. Berapa? Masih 12? 12. Ini nolnya ini berhenti di mana nih? Nolnya itu ada di berapa? Ini dulu. Skala utamanya dulu berapa? Skala utamanya dulu berapa? 7. 7 betul. Di tengah-tengahnya Mas 6 Di 7 sama 6. Siap, berarti itu 6. Ya. Ya, itu 6. Betul 6 ya. Itu. Ya. Nah, sekarang yang bersentuhan garis yang pertama yang kena sentuh itu di angka berapa? Antara skala nonis dan utama yang sejajar. Ya, Mas ini, Mas. Namanya berapa? 3, Mas. 6.
Oke, perhatikan. Selesai sudah ya? Oke, cukup. Ya, kita cukup. Jadi silakan ditaruh dulu alatnya dengan bahannya ya. Yang sudah mengisi LKS 2-nya, ya, kalau sudah lebih dari 2 atau 3 alat yang dipakai itu lebih bagus ya. Ya, kalau masih 1 ya nanti kita baiki. Oke. Sekarang perhatikan ke sini dulu ya. Oke. Jadi kita udah melakukan hasil pengukuran yang sudah kita praktekkan secara bersama ya, dengan menggunakan beberapa alat ukur dan benda yang sudah dilakukan pengukuran. Tentunya kalian sudah bisa membandingkan dari beberapa jenis alat ukur itu. Dari materi kita hari ini kalian udah bisa membandingkan ya. Ternyata dengan alat ukur yang ada mempunyai tingkat ketelitian yang berbeda, baik itu yang menggunakan sigmat, menggunakan mikrometer atau penggaris, dan menggunakan protaktor itu ya. Oke ya. Oke, sekarang dari hasil yang sudah kita lakukan di hari ini ya, dengan materi kita adalah mempelajari tentang alat ukur. Sekarang saya ingin tahu dari kalian semua terkait dengan pembelajaran kita hari ini adalah apa yang telah kalian pelajari hari ini. Silakan dari si Laja. Ya. Ya. Silakan Laja. Yang saya dapat pelajari di hari ini adalah mengetahui semua jenis-jenis alat ukur yang baru yang belum pernah saya ketahui sebelumnya, dan cara menggunakannya seperti mikrometer, protektor, dan mistar besi. Ya. Mistar baja. Oke. Oke, kelompok yang berikutnya, siapa yang mewakili untuk memberikan refleksi kita hari ini? Silakan. Oke, dari kelompok ini silakan berdiri. Ya, berikan komentar atau refleksi dari kalian. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini apa? Silakan. Dari sini dulu, Rizky Rama. Ya, ini apa yang sudah kalian pelajari hari ini gitu? Silakan memberikan komentar dulu untuk refleksi kita pembelajaran hari ini. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Silakan. Ayo. Hari ini adalah saya bisa belajar bahwa bisa mengukur alat dengan ukuran milimeter, sentimeter, dan meter. Kemudian di milimeter yang dengan tingkat 1, saya sudah bisa menggunakan baja sama mikrometer. Bisa aja. Sekian. Ya. Oke. Dari kelompok, ya silakan si Ari. Terus dari hasil pengukuran kalian apa aja yang sudah berhasil diukur
Besi siku. Yang lain? Oke, dari makasih. Dari kelompok ini cepat. Bisa memahami cara mengukur, cara ukur, Ya, ya. bisa belajar jangka sorong. Oke, yang sudah kamu ukur apa di situ? Mikrometer. Oke, baik. Ya, jadi refleksi kita setelah melakukan praktikum tentang alat ukur ini apa? Yang pertama tadi kalian udah bisa membedakan mana alat ukur yang seharusnya kalian gunakan, baik itu mikrometer, sigmat, kemudian penggaris, berikutnya ada protaktor ya. Jadi kalian udah bisa menggunakan ya, kalian juga sudah tahu fungsinya, terus dimensi apa yang harus digunakan sesuaikan dengan alat yang sudah kalian pakai, gitu ya. Oke. Nah, berikutnya apa yang sudah kalian sukai dari pelajaran hari ini apa? Angkat tangan. Hari. Ya, ya. Dari cara berkelompok dan cara praktek secara langsung mudah dipahami, Pak. Oke. Ya, itu yang disukai ya. Jadi hasil praktek kelompok langsung secara bersama ya. Oke, yang lain dari Rizky, Rafa? Ya, apa yang kamu sukai dari pelajaran hari ini? Lebih asik Pak pelajarannya, baru bisa praktek Pak. Ya, lebih asik karena bisa praktek langsung ya. Oke, baik. Selanjutnya apa yang kalian belum pahami pada pembelajaran hari ini? Yang belum dipahami apa? Dari alat ukur yang sudah kalian lakukan, kira-kira apa yang Samudra Laja boleh atau ini? Berapa? Kurang paham untuk menggunakan ini Pak. Penggunaan alat dari jangka sorong. Oke, baik. Yang dari kelompok sini? Yang belum di protaktor? Protaktor. Sama ini Pak. Oke. Yang sini yang belum jangka sorong? Yang belum. Yang sana yang belum dipahami dari alat yang digunakan itu apa? Kenapa? Alat ukur? Di protaktornya? Oh, oke. Oke, baik. Oke, cukup ya. Jadi hasil refleksi kita hari ini saya udah dapat dari kalian sekalian. Berikutnya kesimpulan kita hari ini bahwa alat ukur ini sebetulnya udah biasa kita dapatkan di di kehidupan kita sehari-hari ya. Tapi kadang kan kita tidak pernah menggunakan secara langsung ya. Beda ya. Kalau kita cuman melihat dengan kita sendiri yang langsung membaca dan menggunakannya itu pasti berbeda ya. Oke. Nanti ke depan atau minggu depan nanti kita akan saya ulas lagi kembali untuk materi tentang alat ukur ini karena masih banyak lagi alat ukur yang lain yang harus kita ketahui bersama ya. Oke. Oke, taruna sekalian, kita silakan dikumpulkan benda sama alat ukurnya, jadikan satu. Kemudian kertasnya dikumpulkan jadi satu. Oke, sudah taruh di mejanya dulu masing-masing. Kita akhiri dulu pembelajaran kita pada sore hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Pembelajaran kita pada sore hari ini sudah selesai dan kita tutup dengan membaca doa. Saya persilakan ketua kelas untuk
memimpin doa secara bersama-sama. Silakan. Latihan, duduk siap, gerak. Mengakhiri pembelajaran. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Istirahat di tempat, gerak. Oke, selamat sore semua. Terima kasih.